hari ini. Hari ini saya ingin memberikan tema yaitu berpikir Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Berpikir Kristus. Manusia itu punya dua sisi. Jadi Bapak Ibu, ini tidak ada PowerPoint, jadi bisa membayangkan. Manusia itu punya dua sisi dan manusianya itu sendiri sebenarnya itu decision maker atau yang pembuat keputusan atau dia hakimnya. Sisi kiri itu saya anggaplah sebagai sisi yang jahat. Seringkali digambarkan sebagai malaikat jahat atau iblis, dan sisi kanan seringkali digambarkan sebagai malaikat yang baik seperti gitu ya, putih sama merah. Banyak juga di Google itu ada, sehingga manusia berpikir di sini bisik yang jelek, di sini bisik yang baik. Bapak Ibu pernah nggak mengalami seperti yang saya alami? Kita ketika menghadapi segala sesuatu, seringkali kita diam dulu, kita berpikir. Atau Bapak Ibu tipe orang yang langsung mengambil keputusan, sikat aja, tanpa mikir bisa sikat gitu. Atau Bapak Ibu tipe orang yang sebentar dulu mikir dulu, kira-kira baik dan buruknya bagaimana. Pernah Bapak Ibu mengalami masalah sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengambil keputusan kadangkala sehingga butuh suami atau butuh istri atau butuh orang pihak ketiga yang lain membantu Bapak Ibu. Pernah begitu ya pasti ya. Nah ini sebenarnya akibat dari konsekuensi daripada Adam dan Hawa ketika makan buah apa namanya? Buah pengetahuan baik dan jahat. Tadinya manusia tahu nggak jahat itu apa? Nggak tahu. Tapi sejak manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia jadi tahu yang baik, tahu yang jahat. Bapak Ibu bisa bedakan bagaimana efeknya ketika manusia itu tidak memakan buah itu. Ya sama seperti anak yang umur di bawah 1 tahun. Anak di bawah 1 tahun itu ya happy-happy aja begitu loh. Jadi sampai ini nggak ada namanya dendam, saling mukul apa. Ya di bawah 1 tahun loh ya. Ya karena sekarang anak kelas TK aja udah pacaran. Ngomongin pacar saya begitu. Sekarang saya sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa ya, ini dunia ini semakin dewasa. Mungkin pelajaran anak SD sekarang, mungkin zaman saya SMA atau SMP itu anak SD sekarang pelajarannya. Otomatis pola pikirnya juga cepat matang, cepat dewasa. Tapi makanya saya ambil ukuran anak ukuran 1 tahun ke bawah. Itu dia tidak tahu tuh, nggak namanya merancangkan yang jahat, balas dendam apa, dia nggak tahu. Lihat ya, sampai di sini. Manusia akan seperti itu. Tetapi efeknya ketika manusia tahu baik dan jahat, ini dia. Plusnya ada, plusnya manusia tahu, oh ini jahat, ini baik. Tapi firman Tuhan berkata, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu cenderungnya, sejak makan buah itu, manusia cenderungnya lebih, jadi kalau anggap 100%, jadi 70% cenderung pilih yang jahat daripada yang baik. Bapak Ibu kalau yang punya anak, ada nggak anaknya diajarin mencuri, diajarin berbohong? Nggak ada. Nggak ada kan? Pasti diajarin baik. Tapi kenapa anak bisa bohong? Segala sesuatu bibit-bibit yang tidak baik itu tiba-tiba muncul begitu saja. Ini konsekuensinya. Nah, kita nggak bisa menghindari, baik Bapak Ibu mau orang sesuci apapun, tetap ada sisi jahat dan sisi baik. Betul ya, ketika kita misalnya dibohongi atau ditipu atau kita mengalami masalah apa segala macam, itu ada bisikan berkata hajar aja, di sini mengampuni. Ada bisikan ampuni aja, ada di sini balas. Selalu ada dua hal yang bertentangan. Ini selalu dari bangun pagi sampai kita mau tidur, selalu ini ada dua sisi yang berbeda. Dan manusia harus mengambil keputusan. Bangun pagi, keputusannya apa? Tidur lagi atau bangun langsung berangkat. Itu kan. Tapi kan nggak mungkin berangkat belum mandi, akhirnya mandi.
Mandi, setelah mandi, aduh bingung lagi. Kalau ada yang seragam itu cepet. Kalau yang kerjanya nggak ada seragam, seragam pakai baju yang mana? Kuning atau biru? Ya kan seperti gitu. Terus di hadapannya sarapan, kira-kira pusing. Hari ini mau makan apa? Gitu. Pasti muter-muternya itu. Padahal kalau misalnya hidup ini nggak ada pilihan, anggaplah hidup ini cuma ada ayam, ya sudah. Tapi itu juga muncul, ayam goreng atau ayam bakar gitu kan. Jadi manusia itu selalu begitu-begitu. Muter-muternya itu, kadangkala suami istri konfliknya bukan masalah dosa, nggak dosa, tetapi masalah selera, beda. Satunya suka mie sedap, satunya Indomie. Nah ini berantem. Nah seringkali begitu, ini nih. Nah bagaimana kita bisa menekan sisi jahat di diri kita? Coba kita buka Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat ini, tetapi saya akan membahas juga dari perikop. Ini satu perikop akan saya bahas. Filipi 4 ayat 8. Sudah Bapak Ibu ketemu? Katakan amin. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ayat ini kan? Tetapi kesimpulannya satu kata untuk ayat ini. Apa kira-kira? Positif atau negatif? Ayat ini positif. Tetapi kenapa ayat ini bisa muncul? Nah, ayat ini nggak bisa berdiri sendiri. Ayat ini bisa muncul, misalnya kalau Paulus berkata di suratan Filipi ini, pikirkanlah semua yang positif. Anggaplah seperti itu kesimpulannya. Berarti Paulus waktu itu menghadapi kejadian positif atau kejadian negatif? Ayo, negatif kan? Kenapa? Apa negatifnya? Kita lihat di ayat 2. Jadi ini ada ceritanya yang seru. Ayat 2, Bapak Ibu baca, 1, 2, 3. Euodia. Ada berapa orang ini? 2. Kalau Paulus berkata mereka suruh sehati, berarti mereka sehati sebelumnya atau tidak sehati? Tidak sehati, berarti ini ada apa? Ketidakcocokan, ternyata lagi bertengkar nih. Tuh, ketahuan tuh. Tuh ya. Kenapa Paulus berkata harus berpikir positif? Pikirkan hal mulia, kebajikan, apa segala macam. Ini muncul. Karena terjadi ketidaksehatian. Ayat 3 kita baca, 1, 2, 3. Bahkan ku minta kepadamu, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Berarti ini ada pihak keberapa? Ketiga ya. Ya, karena mereka nggak sehati, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Klemas dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah ini muncul. Berarti di sorga ada namanya kitab kehidupan. Oke, ini pengetahuan dasar. Ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau dikatakan bersukacitalah berarti mereka kondisinya sedang mengalami keterbalikan. Berarti sedang apa? Duka cita tentunya. Sedang mengalami masalah. Berarti ini kalau sampai menulis berarti ini masalahnya serius. Ya, ini masalah serius. Ayat 5, hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya ini enggak ada masalah, ini hanya sekedar pujian. Pujian ya, dorongan, semangat. Ayat 5 ini ya. Kemudian ayat 6. Nah itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti mereka itu punya masalah selain pertengkaran, perbedaan pendapat, kedua mereka berarti sedang mengalami apa? Khawatir. Khawatir tentang apa? Nanti kita lihat dulu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus ini nih. Jadi saya mau katakan letaknya damai sejahtera itu adalah singkatnya adalah hidup tenang meskipun dalam
situasi yang tidak tenang. Contohnya begini, kita keluar hujan gede, tapi kita punya payung yang besar. Kita nggak kehujanan, meskipun sekeliling kita hujan. Atau dalam satu rumah, ini hujan topan, buas. Wah, tapi dia aman dalam. Dia tetap suka. Atau seperti Yesus waktu di kapal. Ombaknya goncang, tapi perahunya tetap aman. Di luar terjadi sesuatu yang bergejolak. Nah itu tuh, damai sejahtera Allah ternyata letaknya bukan di akal. Sekali lagi, damai sejahtera Allah itu tidak bisa dipikirkan, diukur dengan akal. Karena di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Jadi kalau Bapak Ibu mau hidup damai sejahtera, jangan terlalu diukur dengan pikiran kita. Karena kalau diukur dengan pikiran kita, nggak akan bisa sampai. Nggak akan ujung-ujungnya pasti hasilnya minus. Pasti hasilnya negatif. Contohnya, kenapa saya harus mengalah? Kan enaknya menang. Kenapa saya harus rugi? Kenapa saya harus mengalami ini? Bukankah kalau saya mengalami musibah harusnya menangis? Kenapa ini saya harus bersuka cita? Kenapa saya harus tertawa? Nah ini di pola pikir akal kita tidak akan nyambung. Jadi hari ini persamakan frekuensi kita. Kalau damai sejahtera Allah mau masuk terjadi dalam rumah tangga kita, satu cara. Jangan memakai alat berpikir akal ini. Tetapi memakai apa? Tuh lihat, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tetapi yang dipakai adalah ayat yang ke-8. Alat yang dipakai adalah berpikir Kristus ini. Jadi kita harus mengurung semuanya, segala sesuatu, menyaring, memfilter, supaya yang lain-lain itu negatif-negatif jangan masuk. Nah, kalau kita lihat di sini, bagaimana kita menekan sisi buruk kita dengan cara apa? Nih, satu, dengan cara misalnya kita mengalami sesuatu dari orang lain kepada kita. Ya, kita turut merasa pertama yang harus kita lakukan berempati, simpati apa segala macam. No. Empati aja dulu. Empati adalah turut merasakan. Contohnya ada orang meninggal. Ya, orang tuanya meninggal. Ya, kita datang dengan glamor, dengan tertawa-tertawa, itu namanya nggak berempati. Firman Tuhan berkata kalau ada orang menangis, ikut menangis. Kalau ada orang bersuka cita, ikut bersuka cita. Ada orang tertawa, ikut tertawa. Itu namanya berempati, turut merasakan yang orang lain. Jangan kita memakai alat orang lain harus menyesuaikan kita. Ini nggak akan ketemu bisa mendapatkan damai sejahtera. Jadi kalau kita mau hidup kita mendatangkan damai sejahtera itu harus melampaui akal. Jangan pakai pikiran orang lain. Kamu yang harus ngertiin saya. No, kita yang harus berempati kepada orang lain. Itu alat pertama, empati. Alat kedua adalah simulasi. Mungkin ini agak susah. Simulasi itu apa sih kira-kira? Simulasi itu apa kira-kira? Kalau misalnya nih, ada mau bikin rumah, suka apa dulu? Coret-coretan dulu kan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau kredit motor, kredit rumah atau apa, ini hitung-hitungan kan? Ini nanti hasilnya ini segini, kalau ini hasilnya segini, ini hasilnya gini. Jadi segala sesuatu kita harus dihitung dulu, terus dibayangin kan. Kita bayang, kalau misalnya dari sini, kita kan nanti akan retret nih ke sana. Kita berpikir, kita simulasi. Kalau naik bus, ongkosnya segini. Kalau naik mobil pribadi semua, sama sewa supir, sama bin, ini segini keluarnya. Kira-kira kita berpikir, di sana, padahal kita belum ada di, di lawang ke atas ya. Belum ada, tapi pikiran kita bersimulasi, kira-kira habis dari sini kemana, ini ke sini. Jadi
memproyeksikan, menggambarkan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Nah ini penting. Apa pentingnya? Tapi sebelum itu saya kasih tahu yang ketiga. Yang ketiga adalah munculkan segala sesuatu pertanyaan. Nah baru saya jadi tiga. Empati, bersimulasi. Yang ketiga ini munculkan pertanyaan. Saya kasih contoh. Misalnya ada yang jahat kepada kita nih. Ya, ada yang kita misalnya difitnah atau kita dicurangi apa segala macam. Pokoknya orang lain berbuat jahat kepada kita. Cara yang benar supaya pikiran kita ini tidak jahat, bagaimana? Yang pertama, kita turut berempati. Berempatinya gimana? Turut merasakan. Kita lihat, orang yang jahat sama kita itu keadaan ekonominya lebih buruk atau lebih tinggi. Kita lihat, aduh Rek, kalau saya mau membalas dia dengan cara saya berdoa, Tuhan tolong supaya dia mati, misalnya begitu. Terus kita berpikir, aduh kasihan juga kalau misalnya kita berempati. Kalau misalnya, ini contoh kan ini simulasi. Misalnya bapaknya mati, ibunya nggak kerja, anaknya 5. Kita berpikir tuh. Nah habis itu baru bersimulasi. Bapaknya mati, akibatnya ibunya nggak dapat nafkah, anaknya 5 bagaimana besar. Kita bersimulasi begitu. Sekalian munculin pertanyaan. Terus pertanyaannya kira-kira berikutnya, kira-kira kalau kita berdoa dan Tuhan jawab doa kita beneran, keluarga ini atau orang ini, satu orang yang menyakiti kita mati, akibatnya apa untuk orang tersebut? Atau pertanyaan lain, kalau orang tersebut masih hidup, kita biarkan saja, apakah hidupnya dia lebih menyenangkan atau lebih susah? Kadang kalau ketika saya mau, ada orang yang enggak baik dengan saya, berbuat sesuatu yang tidak baik, saya selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan ini sehingga membuat saya itu hidupnya tenang. Yakin saya hidup tenang karena saya berpikir, saya dijahatin begini, kira-kira kalau saya dijahatin model begini, misalnya contoh, anggap Tuhan jawab doa saya. Gimana nasib anak-anaknya yang tidak bersalah? Itu bisa dimunculkan. Ada teman kerja yang sering mencurangi kita, itu munculkan pertanyaan dari masukin menjadi satu empati, bersimulasi, munculkan pertanyaan. Kita memunculkan banyak-banyak pertanyaan, bagaimana nasib nanti ibu dan anaknya, bagaimana kita munculkan apakah hidup saya, kita begini, ketika kita berdoa, kita berpikir apakah hidup saya itu lebih benar, mungkin oke lah, dia memfitnah kita karena musuh kita jeleknya di mulut, oke. Tapi ternyata kita sedang introspeksi, kita itu ternyata punya kejelekan yang lain tapi sama jeleknya. Contoh misalnya, suka bohong. Lah, jadi kita berpikir, kalau saya berdoa, sedangkan hidup saya tidak jauh lebih jahat juga dari orang itu. Jadi kita harus punya pertanyaan-pertanyaan, munculin sebanyak-banyaknya. Terus ketika kita berpikir, kalaupun dia hidup, apakah hidupnya dia nyaman? Atau kita lihat, oh ternyata dibiarkan pun tidak ada hukuman. Saya lihat orang itu hidupnya menderita. Hidupnya lebih sengsara dari saya. Akhirnya buatlah keputusan. Keputusan saya mengampuni. Kenapa? Dari timbang 1, 2, 3, 4 ada banyak hal, orang itu tidak pantas untuk saya doakan atau tidak pantas untuk saya balas. Apalagi sewa orang untuk dibunuh. Misalnya begitu. Itu nggak pantas. Munculkan pertanyaan-pertanyaan dan kita hubungkan dengan diri kita.
Dan itu akan membuat segala sesuatu hidup kita itu happy. Muncul yang namanya damai sejahtera. Lihat di ayat 8 ini, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Tetapi saya mau katakan, bla bla bla, akan menjadi hasilnya beda kalau apa yang kita masukin dalam pikiran kita beda. Kalau sehari-harinya kita nonton sinetron terus, apalagi yang suka balas, akhirnya otak kita ini konslet. Mengerti? Berpikir, saya mau bilang nih, mencuri itu baik apa enggak? Enggak ya? Berbohong itu baik apa enggak? Enggak ya? Tapi orang yang terus melakukan berulang-ulang, berbohong, saya jamin dia akan berkata itu benar. Yang suka menebarkan hoax, terus menerus ya udah menjadi kehidupan lifestyle dia berkata itu benar. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan mempengaruhi keputusannya. Makanya saya mau katakan, perbanyaklah dengar-dengar siaran rohani, perbanyaklah baca Alkitab, perbanyaklah segala sesuatu yang positif ini, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang manis, sedap didengar, yang patut dipuji. Itu kita pikirkan semuanya itu masukkan karena nanti outputnya yang akan menjadi kita mengeluarkan keputusan. Entah keputusannya kita balas dendam atau kita mengampuni, itu pasti keputusannya selalu yang baik. Kalau yang ayat 8 ini, kita makanan sehari-hari kita seperti ini. Makanya Bapak Ibu, inilah pentingnya, jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena pertemuan-pertemuan seperti ini akan memberikan dorongan. Contohnya misalnya kayak pertemuan bapak-bapak, seringkali kita sharing begini-begini. Oh akhirnya ketemu, oh iya ya begini hasilnya begini, oh begini. Jadi ketika mau mengeluh sama diri kita sendiri, saya seringkali ada aja manusia mengeluh. Tapi kalau mau mengeluh, saya seringkali ingat, oh bapak ini hidupnya lebih susah, tapi semangat. Kenapa saya harus mengeluh? Saya bandingkan. Terus saya bandingkan. Kenapa? Jadi saya ketika hidup saya mengalami sesuatu tekanan yang ada di bawah, saya terus bandingkan. Apa yang membuat saya itu hilang sukacita? Misalnya seperti itu. Orang yang misalnya kita pergumulan mau motor baru. Sedangkan kita memang udah ada motor. Kita menjadi stres sendiri. Itu akan mengganggu hidup saya. Ini contoh, itu contoh. Akhirnya saya bersimulasi, ini contoh ya. Kalau saya ngomongin motor baru, pikir, kenapa saya harus jadi stres dengan motor baru? Orang yang gak punya motor aja, punya sepeda aja gak stres. Kenapa saya harus stres dengan segala sesuatu yang sebenarnya sudah ada? Akhirnya keputusannya, ini cuma contoh, gak usah, ngapain saya harus ngotot dengan motor baru? Begitu juga dengan mobil, dengan handphone, dengan apa. Pokoknya segala sesuatu gampang banget untuk kita lepas. Yang penting kita memikirkannya, jangan yang di atas tetapi yang di bawah. Ada tuh ayatnya nih, coba Bapak Ibu buka semua sebagai ayat saya terakhir. Di dalam perjanjian baru, saya lupa ini di mana ayatnya, tapi ada ayat-ayatnya, tadi barusan saya baca di mobil, segala sesuatu yang kita pikirkan, jangan terlalu pikirkan yang terlalu melebihi, nah itu dia, melebihi kapasitas kita, pikirkanlah yang sesuai aja. Artinya apa? Kita pikir yang standar-standar, yang sesuai dengan realiti kenyataannya. Kenapa saya harus, contoh, pakai skincare yang puluhan juta, kalau kita berpikir,
Emangnya kalau pakai skincare puluhan juta, muka saya langsung berubah kayak siapa sekarang? Kayak Luna Maya, seperti itu? Atau bagaimana? Itu cuman masalah-masalah begitu-begitu, akhirnya saya mau katakan, banyak akan membuat hidup kita stres, karena ada sisi jahat dan sisi baik, setiap hari selalu menghantui kita dengan pilihan-pilihan. Pasti itu. Dan rata-rata yang paling pusing bukan cowok, cewek. Simpelnya kalau saya habis mandi, saya pilih baju, nggak usah nebak. Paling atas, ambil. Betul ya? Jangan-jangan ya, mau baju bolong sini, bolong, yang penting nyaman, udah nggak ada masalah, paling atas, udah. Itu. Paling simpelnya di situ. Jadi jangan membuat segala sesuatu rumit. Saya mau katakan, seringkali manusia itu terjebak dengan menghabiskan banyak waktu pikirannya dengan sesuatu yang nggak perlu. Kita pikirin musuh kita. Oh gimana ya, ini bagaimana, sehari mikirin dia terus. Sedangkan musuh kita nggak mikirin kita sama sekali. Saya mau tanya, lebih cepat sakit mana? Kita atau dia? Kita. Lebih cepat mati siapa? Kita atau dia? Nah kita harus buat keputusan. Enak aja. Dia yang umur panjang, saya yang mati. Lebih baik tak biarin aja, ngapain saya pikirin. Makanya kalau ada yang benci itu sama kita, kita harus kasihan. Aduh kasihan, hidupnya dia itu. Saya mau tanya, kalau lagi pikiran kalau tak apa, bisa tidur nggak? Nggak kan? Jadi supaya kita bisa tidur, kita aduh kasihan dia nggak bisa tidur. Jadi ketika kita mengasihani orang tersebut, itu akan membuat muncul damai sejahtera. Ini memang harus melampaui akal. Itu dia. Kuncinya. Jangan lihat ke atas, segala sesuatu lihat di bawah. Kiranya firman ini bisa mendorong kita supaya hidup kita mempunyai pikiran yang sama seperti Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Bisa tolong dimatikan ini kameranya.